malu mau ngomong sama orang tua. Mau mengakui bahwa saya ini seorang juga saya malu. Ditambah lagi dengan penyakit saya yang saya derita waktu itu. Saya semakin bingung. Mau jujur takut orang tua. Kenapa? Apalagi waktu itu orang tua sudah mau menjodohkan saya dengan seorang wanita. Saya mengikuti cara orang tua biar saya mungkin lebih tenang. Biar saya sedikit lebih lega gitu. Terus akhirnya sampai ke menikah. Iya, Mas menikah Farid. dengan yang dijukin orang tua tadi itu. Iya. Dan Mas Didi, maaf, sakitnya sudah sembuh saat itu? Belum. Oh, Belum, Pak Ustadz. iya. Pernikahan kita diselimuti bayang-bayang kepalsuan. Itu karena saya. Karena saya mengaku. Karena saya. Tapi saya mau meneruskan ibadah niat orang tua menikahkan saya. Saya lakukan itu. Mau nggak mau saya menikah. Dan istri saya pun tidak tahu. Dan Tidak tahu cerita lalu kelam saya. Tidak tahu dengan penyakit kelamin yang saya derita. Saya nggak tahu mau gimana ngomongnya. Pak Ustadz, ini ada satu hal yang penting. Mas Didi ini ingin coba menyenangkan orang tua. Satu, tapi ada sisi lainnya adalah dia nggak berani melakukan apa yang orang tua maunya karena dirinya merasa kotor dan juga ada penyakit. Tapi dia tetap melakukan itu. Ini gimana Pak Ustadz membina rumah tangga tanpa ada keikhlasan hati gitu Pak Ustadz? yang pertama memang begini, Mas Orid ya sama Mas Didi. Niat untuk mengikuti jalan orang tua, jalan kebaikan menikah tadi udah langkah bagus. Artinya dari hidup di alam yang gelap kita ilustrasikan begitu, terus ada jalan baik pernikahan udah bagus. Cuman persoalan yang kedua, Mas Didi kan sedang mengidap tadi penyakit, kemudian ada masa lalu tadi yang tidak terceritakan kepada istri. Ini juga sesungguhnya tidak boleh. Mestinya jadi masing-masing antara calon kan antara saling merelakan kan gitu loh. Calon istri kita menerima kehadiran kita, kita juga menerima kehadiran istri dengan segala beban kita. Tapi persoalannya kan begini Mas Farid. Ini kan bagi orang yang mau, yang kita nasihatin misalkan bau mau melangkah, kita nasihatin seperti itu. Tapi ini kan sudah yang terjadi. Dan pertanyaan berikutnya kan, apa yang Mas Didi alami dengan setelah menikah itu berapa lama ketika perjalanan rumah tangganya baik-baik saja atau bagaimana? Nanti baru kita bisa beri penjelasan detailnya. Gimana Mas? Maksudnya rumah tangganya berjalan lancar baik atau? Awalnya perjalanan pernikahan kami berjalan lancar. Kamu udah pulang, Mas? Iya. Mas, kamu gak capek, Mas? Sini aku pijitin. Udah, nggak usah. Kamu tuh apa-apaan sih, Mas? Nolak mulu. Saya lagi gabut, sayang. Gamut-gamut apaan, Mas? Aku ini istri kamu, Mas. Aku butuh nafkah batin. Ya, tapi kan saya lagi nggak mau. Jangan-jangan kamu punya cewek lagi ya, Mas, di luar? Kamu nggak usah bikin macam-macam deh. Sono masak Ayo, Mas. dulu. Jujur, Mas. Kamu jujur sama aku. Kamu punya cewek lagi, kan? Ayo, jujur aja, Mas. Tuh kan, kamu diem. Berarti benar ya kamu punya cewek lagi di luar? Dasar kamu, kurang ajar. Aku pokoknya minta cerai aja dari kamu, Mas. Jangan, sayang. Jangan ya. Buat apa, Mas? Kamu gak cinta sama aku, mending aku pergi dari sini. Maafin saya. Maafin saya, sayang. Sayang! Sayang! Nah ini Pak Ustadz, ada satu hal yang saya tertarik mau tanya nih Pak Ustadz. Ini bicara jujur dan bohong. Ketika boleh nggak kita sebagai manusia nih berbohong, dalam arti kata tidak ngomong sesungguhnya ke orang lain demi menjaga hubungan baik. Hadis Nabi memang memerintahkan begini, alaikum bisidqi, hendaklah kamu berkata jujur. Sebab jujur itu adalah memiliki nilai kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada jalan surga.
orang jujur, tapi ada beberapa memang praktek boleh nggak jujur misalkan begini. Dalam medan pertempuran orang sedang mencari musuh dan itu teman kita musuh ini nih. Kalau kita tunjukkan dia ngumpetnya di mana, pasti dia akan mati. Maka wah saya nggak tahu. Ini dalam beberapa orang dibolehkan dalam keadaan semacam ini. Yang kedua adalah orang tidak bakal jujur terhadap perbuatan buruk yang dilalui dan ketika ia sudah kembali pada jalan baik. Misalkan, dulu kan alhamdulillah saya sudah baik. Supaya Pak, orang tidak mengikuti jalan keburukan kita. Sehingga kita tutup ini. Untuk ini adalah dalam kaitan di sana. Lah, kalau kasus ini saya lebih cenderung memilih pertama apa? Karena ini kan yang pertama dan sudah data dan ini sudah berjalan rumah tangga ini baik sekarang ini dan dia juga mohon maaf, dia ini juga sudah bertobat kan begitu kan sudah meninggalkan maksudnya jalan masa lalu hitam itu dan sudah menempuh jalan kebaikan ini saja ditempuh kebaikan. Biarlah rahasia buruk masa lalu dia hanya Allah dan dia yang tahu dan hari-harinya sekarang harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Suatu saat nanti kalau ada waktu yang tepat dan calon istri istrinya ini menerima dan seterusnya ada kebesaran jiwa baru diceritakan. Soalnya kalau sekarang diceritakan takutnya akan menghancurkan ini dan kemudian anak-anaknya juga guncang dan mudorotnya jauh lebih besar daripada sekedar jujur untuk disampaikan karena ini sudah terjadi. Harusnya jujurnya di awal tadi itu, makanya kita minta tobatnya itu karena pertama melakukan masa lalu hitam dia, yang kedua tobatnya karena tidak jujur pada istri tadi itu. Yang sekarang isi dengan kebaikan, manjakan istrinya dengan kebaikan-kebaikan, hormati dan seterusnya, itu bagian dari cara kita berbuat baik, mentaubati itu. Oke Pak Ustadz. Mas Didi sayang sama istri kan? Sayang banget. Gini, tadi ada masukan dari Pak Ustadz bahwa coba di-keep dulu, jangan diceritakan dulu. Nah sekarang saya mau tanya sama Mas Didi, sampai batas waktu yang tepat ya Pak Ustadz? Iya, betul. Mas Didi kira-kira siapnya kapan untuk mau menyampaikan ke istri? Ada niatan untuk tetap ngomong atau tetap apa sarannya dari Pak Ustadz? Saya mau jujur, sangat mau jujur, tapi takut. Oke, berarti coba ambil jalan tengahnya adalah coba jangan diomongkan dulu, simpan dulu aibnya dengan coba Mas Didi sama Allah aja yang tahu. Iya betul. Berarti disimpan saja. Kalaupun disimpan tidak simpan saja. Biarlah Allah bersama Mas Didi yang tahu dan bertobat kepada Allah. Lupakan masa lalunya pelan-pelan supaya ini tidak muncul. Maaf Mas. Oke. Boleh disimpan dulu atau di silent dulu? Istri saya. Oh istrinya. Iya. Jadi coba angkat, coba diangkat. Angkat aja. Ya. Iya, Ma. Papa lagi ada keperluan di luar. Emang ada apa, Ma? Ntar ya, Ma, 5 menit lagi ya. Ya, Ma, Papa minta 5 menit lagi baru nelfon lagi ya. Ya? Boleh ditutup dulu Mas Didi. Ya. Nanti kita lanjutin lagi. Enggak ada kok. Ntar 5 menit lagi. Papa lagi ngobrol nih. Ya? Ya 5 menit lagi ya, Ma ya. Oke, Ma, tutup dulu ya. Oh, Ustadz. Feeling. Iya. Feeling istri. Feeling istri. Tapi kalau dari ujung telepon tadi pembahasan sih nggak ada marah-marah, nggak ada apa segala macam Pak Ustadz. Saya sih ngerasa istrinya seperti tabiatnya baik nih Pak Ustadz. Sangat baik. Jadi gini, kalau melihat tadi ini istrinya ini kan sudah baik. Saya menilai dari sekali pun tadi ceritanya sudah sangat bagus sekali. Iya. Ada niatan baik, orang tuanya juga niatannya baik, Mas Didi juga ingin kembali kepada jalan yang baik, memperbaiki diri. Jadi kalau menurut saya tingkat mudorotnya kalau diceritainnya lebih besar, khawatirnya malah kan bubrah rumah tangga ini. Merasa wah pasti istri akan pertama kali pasti akan melakukan wah Anda nggak jujur macam-macam luar biasa lah. Ada bisa bubar. Yang pertama yang terugikan adalah anak-anak. Sekarang kan kita niatnya adalah menyelamatkan anak-anak ini dan rumah tangga ini. Toh rumah tangga ini sudah berjalan baik-baik saja. Jadi jangan sampai cerita buruk ini akan merusak tatanan yang sudah baik. Maka kalau kita lihat dalam kaidah usul itu cari tingkat masalahnya lebih besar. Masalahnya lebih besar inilah yang kita tonjolkan. Jadi daripada sekedar
untuk menceritakan kejujuran masa lalu dia, toh ini sudah masa lalu gitu loh, Iya. sudah selesai. Sudah lewat Iya, gitu toh ya. selesai, toh istrinya juga kalaupun diceritain, justru tidak terlalu penting, ini kan sudah dilalui semuanya, gitu dilalui semuanya. Jadi yang terpenting adalah Mas Didi ini sudah berada di jalan yang baik, dan untuk mentaubatin adalah mentakorup, mendekatkan diri kepada Allah. Mas Didi ibadahnya ditata dengan baik, tengah malam sholat tahajud, bertaubat memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Kau telah menuntun jalanku yang menjadi jalan yang baik. Tapi ada dosaku yang luar biasa. Ya Allah, aku tidak jujur atas masa laluku kepada istriku. Ya Allah, kalau ini aku ceritakan, hamba takut nanti istriku kemudian mengetahuinya malah hancur rumah tangga ini. Padahal aku ingin berada di jalanmu bersama anak-anakku yang terbaik yang menjadi investasi masa depanku. Ya Allah, maka tutuplah rahasiaku ini sebaik-baiknya. Biarlah Engkau yang tahu dan aku hambamu ini mengakui sebagai jalan dosa. Bimbinglah dan antarkanlah kehidupan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang baik. Kira-kira seperti itu, Mas Farid. Ya, di silent dulu aja. Di sana. Gak usah kali. Dimatikan aja. Itu dia berkali-kali nelfon sih, Pak Ustadz, saya takut kenapa-napa. Coba aja dulu deh, angkat dulu deh, biar kita ketemu. Coba diangkat dulu deh. Coba. Ya. Angkat dulu deh. Angkat deh. Ya. Atau angkat aja Bang, enggak apa-apa, sudah. Angkat. Coba. Halo, iya Ma. Iya, ya udah. Papa lagi di Antv sekarang. Konsultasi. Papa lagi konsultasi di Antv. Iya. Dengan Pak Ustadz ini sama Mas Farid juga. Maafin Papa ya. Enggak apa-apa. Ya pengen minta maaf aja sama Mama. Lagi kangen aja. Lagi kangen. Iya. Enggak. Tadi Papa lagi konsultasi sama Pak Ustadz. Papa banyak minta saran sama Pak Ustadz, sama Mas Farid juga. Jadi Papa itu ngerasa ada salah dan banyak salah. Papa harus minta maaf sama Mama. Terus tadi juga Papa pergi kan gak pamit. Gitu. Kata Pak Ustadz, hal terkecil pun kita gak ngomong sama istri mau keluar rumah itu kan juga termasuk dosa. Jadi makanya Papa mau minta maaf sama Mama. Itu doang kok. Mama gak usah khawatir, Papa baik-baik aja ya. Enggak kok, nggak ada kok. Mama jangan begitu ah. Cuma mau minta maaf aja. Tadi sempat dengerin tausiah sedikit dari Pak Ustadz. Itu membuat saya itu ngerasa bahwa saya masih banyak salah. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau Papa udah balik nanti Papa cerita ya. Ya udah ya Maya. Assalamualaikum. Silent dulu ya. Pak Ustadz. Sudah sebentar gitu. Ustadz, ini gimana solusi untuk Mas Didi nih yang paling dekat ini dulu harus dia lakukan nih, Mas? Yang paling dekat kan begini Mas. Kalau rumah tangganya sudah baik-baik saja nggak ada persoalan. Kecuali kalau ada persoalan baru gitu. Ada persoalan misalkan ini tuduhan macam-macam baru kita klarifikasi, dan diceritakan. Ini kan rumah tangganya saya lihat tadi kan diskusi panggilan mama, papa itu kan ini kan harmonis itu. Saya justru merasa khawatir kalau ini kemudian diceritakan maka kan jadi bumerang dalam rumah tangga. Berarti mudorotnya lebih besar.
Maka agama itu menuntunkan carilah yang mudorotnya lebih kecil dan ambillah manfaatnya lebih besar. Maka kemudian kita ambil manfaatnya lebih besar itu apa? Rumah tangga sudah baik ini biarlah berjalan baik. Kecuali dalam ikatan sejak menikah sampai sekarang, Mas Farid ini melakukan keburukan yang lama tadi itu baru gitu loh. Oke. Mas Didi ini kan sudah enggak, sejak pernikahan ini berjalan baik. Di dalam koridor tuntunan agama yang baik. Hanya Mas Farid ini punya beban masa lalu yang sangat berat yang tidak diceritakan itu saja. Mestinya kan diceritakan sebelum menikah. Tadi kan sudah kita jelaskan. Tapi ini kan sudah berjalan gitu. Maka menurut hemat saya dalam ini sebaiknya nggak usah ceritakan saja. Karena tadi mundurnya lebih besar. Kecuali nanti di suatu saat mungkin sedang Allah kasih rezeki, sedang berumroh, sedang apa di tanah haram sana, dalam suasana masih penuh kerelaan yang sangat tinggi, kemudian cerita baru. Biasanya seperti itu alamnya akan berbeda. Jadi kalau ada momen seperti itu baru gitu kan. Tapi kalau nggak ada sudah nggak usah. Caranya bagaimana? Mentaubatinya kepada Allah. Taubat kepada Allah, diakui semua tadi itu, kemudian isi hari-hari dengan kebaikan, memohon ampun kepada Allah. Biarlah rahasia ini Allah yang tahu. Allah yang tahu, kemudian maafkan ini. Yang berikutnya, berbaiklah dengan sebaik-baiknya perlakuan kepada istri dan berterima kasihlah atas jasa besar. Kita yang punya tadi Mas Farid punya cacat masa lalu, tapi istrinya berbesar hati tanpa pernah ada curiga apapun dan husnul yang tinggi kepada Mas Farid, maka balaslah dengan yang lebih baik, dengan tampilan, dengan kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga. Mudah-mudahan dengan cara ini akan mendatangkan maaf Allah dan keberkahan Allah dalam berumah tangga. Yang berikutnya adalah Mas Farid berterima kasih karena Allah hadiahkan Mas Didi berterima kasih karena dihadiahi keturunan. Keturunan inilah didoakan Robbi habli minas sholihin. Ya Allah karuniakanlah keturunan kami menjadi hamba-Mu yang soleh, dan memohon kepada Allah jangan pernah ada di antara anak-anaknya terjerembab pengalaman bapaknya. Cukup bapaknya, anak-anaknya dididik dengan sebaik-baiknya dalam tuntunan agama, diajak bangun tengah malam, menengadakan mohon ampun kepada Allah, tahajudnya dibimbing, ngaji dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi Mas Didi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Farid. Jadi saya tahu nggak bisa cepat hilang rasa itu, rasa bersalah itu nggak bisa cepat hilang. Tapi kalau menurut saya yang Pak Ustadz sampaikan coba diamalkan. Karena intinya adalah berbohong untuk menghindari kemudorotan yang lebih besar itu dibolehkan ya Pak Ustadz. Itu aja Mas Didi ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih Mas Didi sudah hadir bersama Tawakal, sudah berbagi kisah, mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat pemirsa di rumah. Pak Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama Mas Farid, sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.